Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat serta nikmat iman. Kita bisa sama-sama belajar pada malam hari ini. Gimana kabarnya teman-teman semua? Teman-teman sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mana nih suaranya yang lain belum pada ngantuk kan ya? Harus banget dong. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan mungkin kalau ada teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, Allah lapangkan hatinya. By the way, sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, biasanya dipanggil Umi. Insya Allah malam hari ini berkesempatan menjadi host untuk menemani teman-teman di sini. Mungkin ada yang belum kenal ya, salam kenal semuanya. Boleh dong di sini kalau teman-teman ingin on cam, dipersilakan untuk on cam ya, karena di sini kita semuanya perempuan kok. Ya kan Kak Dita? Iya Kak Umi, Masya Allah. By the way, di sini teman-teman ada yang baru pertama kali ikut atau udah sering ikut HGS nih sharingnya? Boleh dong di komen. Mungkin ada yang baru pertama kali ikut. Tirin pertama kali Kak. Oh, siapa tuh? Halo. Siapa namanya? Tirin Fitria Kak. Allah, salam kenal ya. Asli mana, Kak, Kak? Kediri Kak. Gimana? Kediri, Jawa Timur. Insya Allah jauh ya. Baru Ya. pertama kali ya, Kak? Iya. Apa yang membuat Kakak tertarik ingin ikut sharing HGS? Apa ya? Bentar Kak. Oke. Sementara kita tunggu Karin ya. Mungkin di sini teman-teman udah sering ikut ya? Atau mungkin ada yang pertama kali juga sama kayak kakaknya yang tadi? Maaf ya Kayaknya teman-teman, banyak yang berisik pertama soalnya kali di sini. deh Kak. Kayaknya banyak yang baru pertama kali ikut Kak Umi. Oh iya, salam kenal ya teman-teman. Oke, sambil nunggu Karin tadi nih. Ada yang udah pada tahu belum sih tema kita malam hari ini apa? Tema kita malam hari ini adalah bakal membahas tentang the power of dua yang akan disampaikan oleh Kanandita Eka Fitri atau Kadita. Kau sapa-sapa dulu kali ya. Assalamualaikum Kadita. Waalaikumsalam Kak Umi. Gimana kabarnya, sehat? Agak kurang sehat sih, lagi pilek soalnya. Siapa gila? Kita sama loh Kak. Ya kayaknya Aku lagi musik ya. di sana hujan Kak? Alhamdulillah hujan. Insya Allah hujannya berkah ya. Dan buat kami insya Allah. Oke, karena Kaditanya juga udah apa? Udah bergabung dengan kita. Mungkin Kak Riwi tadi terkendala sinyal kali ya. Kadita, waktu dalam tempat aja dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Umi. Dita izin buka lagi Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul bersama-sama untuk sharing pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita haturkan juga kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Baik teman-teman, terima kasih buat yang udah menyempatkan waktunya untuk ikut sharing pada malam hari ini. Jadi sharing kita malam hari ini tentang the power of doa. Kenapa ditamili tema ini? Karena doa itu adalah senjata kita sebagai umat muslim. Karena dengan doa itu kita bisa merasakan hati lebih tenang, lebih damai, lebih tentram gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa hatinya lagi nggak baik-baik aja, teman-teman bisa banyak berdoa kepada Allah. Karena Allah itu maha mendengar. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa gelisah, teman-teman bisa berdoa aja sama Allah. Karena Allah tuh selalu mendengar isi hati yang banyak gitu ya. Dan teman-teman, doa juga merupakan energi untuk kita untuk selalu terhubung langsung sama Allah. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerasa jauh, lagi ngerasa punya masalah, pokoknya kalian banyak-banyak berdoa aja sama Allah. Karena setiap kali doa yang kita panjatkan sama Allah itu nggak bakalan pernah kembali dengan tangan kosong. Mungkin Dita agak sharing sedikit tentang pengalaman pribadi Dita tentang the power of doa ya. Waktu itu Dita pernah kepengen gitu ya teman-teman ikut suatu kajian gitu. Dan di situ tuh kajiannya berbayar gitu ya. Dan pada saat itu tuh Dita tuh lagi ngerasa keuangannya lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi Dita tuh ngebatin gitu dalam hati kayak gini ngomong, Allah Dita tuh pengen banget ikut kajian ini, cuman Dita tuh terkendala biayanya gitu. Dita tuh ngebatin aja itu dalam hati. Terus tiba-tiba Masya Allah banget ya, memang the power of doa itu yang menyata banget teman-teman. Terus ngebatin gitu ya dalam hati, ya Allah Dita pengen banget ikut itu, semoga aja nanti ada rezekinya. Terus tiba-tiba Dita dapat dong tawaran, Kak, kamu mau nggak ikut kajian ini? Nanti kamu dikasih tiketnya secara gratis gitu. Terus dia tuh langsung kayak speechless, langsung ditamikir, ya Allah, apa ini jawaban dari doa aku kemarin gitu ya? Karena kayak paling itu cuma ngebatin aja gitu loh Kak Umi, kayak ngebatin dalam hati, dan kayak Allah tuh langsung ngekabulin kalau misalnya kita yakin sama doa yang kita panjatkan gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya teman-teman ada pengen sesuatu gitu, nggak apa-apa teman-teman minta aja sama Allah. Karena apapun yang kita minta sama Allah itu kalau misalnya kita yakin sama doa diri kita sendiri gitu, Allah itu bakal ngabulin. Tapi kalau misalnya Allah nggak ngabulin itu, bukan berarti Allah itu nggak bakal kasih. Mungkin Allah bakal kasih, tapi mungkin waktunya bukan sekarang gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Mungkin dari teman-teman ada juga kali ya pengalaman ngebatin dalam hati untuk sesuatu hal gitu ya. Mungkin Kak Umi salah satunya mungkin pernah kali Kak ya, pengen sesuatu hal, terus ngebatin di dalam hati, minta sama Allah, terus langsung Allah kabulin. Pasti dari kita pernah kayak gitu. Jadi intinya buat teman-teman jangan pernah berputus asa untuk berdoa sama Allah. Karena Allah itu maha baik banget teman-teman. Walaupun terkadang kita masih suka bermaksiat, mungkin lisan kita masih suka ngomongin kejelekan orang lain, masih suka ngomongin orang lain gitu ya, masih suka berdusta, bahkan suka berkata kasar. Tapi Allah itu baik banget sama kita. Walaupun kita suka gitu, Allah tuh bakal ngabulin doa kita gitu loh. Walaupun kita seorang hamba yang penuh dosa gitu. Memang Allah itu baik banget sama kita. Tapi kalau misalnya kita pengen sesuatu hal gitu, terus kita langsung ngejudge Allah, ih kok Allah jahat banget sih? Aku pengen ini kok nggak dikabulin. Dan teman-teman bisa jadi apa yang kita kepengen itu bisa menghancurkan kita. Jadi makanya Allah ganti dengan sesuatu hal lain yang lebih indah. Mungkin memang waktunya belum sekarang, tapi yakinlah suatu saat doa-doa yang kita panjatkan sama Allah itu bakalan mm, menjadi hal indah nantinya buat kita gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah berputus asa dalam berdoa gitu ya teman-teman. Dan di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan ya, Quran surat Al-Ghafir ayat 60 ya teman-teman. Dan artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina. Jadi teman-teman, buat kalian yang ngerasa aku nggak mau berdoa, padahal teman-teman
Allah tuh senang banget sama kita yang banyak pengen banyak maksudnya gitu. Jadi kita tuh jangan sampai menjadi hamba yang sombong, nggak mau minta sesuatu sama Allah, ngerasa kita tuh udah bisa sendiri sama semuanya gitu. Padahal dengan berdoa itu kan tanda kita tuh masih butuh sama Allah gitu ya. Karena kan segala sesuatu itu yang akan di dunia ini kan Allah. Jadi kalau kita pengen sesuatu mintanya sama Allah. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba yang sombong dan nggak mau berdoa sama Allah. Jadi sekecil apapun hal yang kalian kepengen itu teman-teman, berdoa aja sama Allah. Pasti bakal Allah kasih. Karena Dita tuh sering banget kayak gitu teman-teman. Di saat Dita lagi hal mendesak gitu, Dita tuh selalu batin dalam hati. Ya Allah, Dita pengen deh punya uang, pengen beli ini. Terus nggak lama dari situ, tiba-tiba ada yang ngasih. Tiba-tiba ada yang beri. Karena memang the power of doa itu benar-benar nyata kalau memang kita yakin sama doa kita itu sendiri. Kalau misalnya kita nggak yakin, gimana Allah mau mengabulkan doa yang kita panjatkan gitu teman-teman. Misalnya kalau kita pengen, Allah aku pengen umroh, ini kan lagi hujan teman-temannya, di Palembang lagi hujan, semoga bisa hujan itu kan doa tuh insya Allah bakal dikabulkan sama Allah. Kita berdoa sebaik-baiknya, semoga kita semua di sini yang ikut sharing pada malam hari ini suatu saat bisa diundang Allah buat datang ke tanah suci Mekah. Karena gimana ya, kita tuh jujur pengen banget ke tanah suci Mekah, tapi mungkin memang belum waktunya aja buat Allah panggil, tapi semoga suatu saat Allah bisa panggil kita semua untuk datang ke sana teman-teman. Nah, karena gimana ya, kita tuh pengen banget ke tanah suci Mekah, karena itu impian kita dari dulu, tapi semoga aja dengan keyakinan dan kekuatan doa kita bisa datang ke sana teman-teman. Dan semoga Allah mengizinkan kita buat datang ke sana. Kita harus yakin sama doa kita, jangan nggak yakin sama doa kita. Karena Allah tuh benar-benar mendengarkan doa kita sekecil apapun itu pasti Allah kabulkan. Dan semoga tahun ini tahun yang baik buat kita yang gabung di sharing pada malam hari ini. Semoga nanti kita dipanggil Allah untuk datang ke tanah suci Mekah dengan cara yang gratis. Kita nggak tahu rezeki. Siapa tahu kita dapat undian diajak buat umroh gratis kan kita nggak tahu. Jadi intinya kita tuh harus yakin aja sama doa kita. Ayo, kami ada nggak keinginan pengen ke tanah suci Mekah? Kalau ada, kita berdoa sama-sama biar kita cepat dipanggil Allah buat ke sana ya. Nah, kan ini ada yang komen nih di kolom komentar pernah juga ngalamin Kak ngebatin dalam hati. Ya Allah makan martabak kayaknya enak ya. Tiba-tiba ada yang ngasih martabak, Masya Allah. Emang benar teman-teman. Sini-sini aja ngebatin kayak gitu sekecil apapun itu pasti nanti Allah kabulin. Karena aku sering banget ngebatin dalam hati pengen sesuatu hal. Terus tiba-tiba nanti ada aja orang yang ngasih gitu. Entah siapapun itu. Kalau misalnya kita yakin pasti bakalan Allah kasih. Karena doa-doa yang kita panjatkan itu teman-teman gak bakalan pernah pulang dengan tangan kosong walaupun belum saatnya gitu ya, pasti nanti suatu saat bakalan datang diri kita gitu. Semoga nanti apapun doa-doa yang sudah teman-teman panjatkan kepada Allah, entah apapun itu, semoga dalam waktu dekat ini Allah kabulkannya. Walaupun nggak dikabulkan juga, mungkin Allah ada rencana lain buat semuanya. Kita nggak tahu teman-teman, kita tuh cuma bisa berencana dan merancang semuanya. Semuanya menentukan itu Allah. Tapi kalau misalnya sudah Allah yang menentukan itu biasanya selalu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Karena Allah tuh tahu yang mana yang terbaik untuk kita dan yang mana enggak. Jadi jangan sampai kita ngejudge Allah, oh, Allah itu jahat banget sih, aku berdoain kok nggak dikabulkan teman-teman gitu-gitu bla bla bla. Jangan kayak gitu ya. Karena Allah tuh lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya gitu. Terus teman-teman eh, mungkin lebih ke banyak ke pengalaman pribadi kita kali ya tentang doa ini. Waktu itu juga kita cerita sedikit juga kali ya. Waktu itu juga pernah mau bayar kuliah gitu ya. Terus kayak mendesak aja gitu. Ya Allah ini uangnya belum ada dari mana gitu. Terus tiba-tiba ngebatin dong. Ya Allah semoga nanti dapat rezeki gitu biar bisa bayar kuliah. Tahu nggak Kak Umi? Terus tiba-tiba buka handphone tuh. Ada notif masuk. Masya Allah, ada uang masuk. Terus kayak langsung ngebatin. Ya Allah, padahal aku tuh baru ngebatin gitu. Kok langsung dikasih gitu rezeki gitu. Padahal aku tuh kayak di saat itu tuh bingung ya mau minta bantuan sama siapa.
Terus mau ngomong sama orang tua juga nggak mungkin kan, karena posisinya juga udah kerja gitu. Jadi kalau mau minta bantuan orang tua tuh rasanya nggak enak banget. Jadi ngebatin aja gitu dalam hati, Allah ini udah mau bayar kuliah tapi uangnya belum ada gitu. Gimana ya Allah, semoga aja ada rezekinya. Udah tuh main HP kan, terus tiba-tiba main HP ngebuka, kaget dong, tiba-tiba ada nanti masuk. Insya Allah langsung kayak, ya Allah terima kasih gitu. Padahal aku baru ngebatin aja, langsung tiba-tiba ada nanti masuk, jadi aku bisa bayar kuliah waktu itu. Beneran deh, kalau misalnya kita yakin tuh pasti bakalan ada aja jalan yang Allah kasih teman-teman. Jadi buat kalian yang masih berputus asa, yang masih merasa, aduh kok doa aku nggak pernah dikabulin sih sama Allah, padahal aku udah berulang-ulang kali gitu berdoa hal itu. Misalnya yang Kak Umi minta, ya Allah aku pengen umroh, tapi sampai sekarang tuh kayak belum Allah kabulin, mungkin memang belum saatnya aja. Kalau siapa tahu nanti di bulan depan atau tahun depan gitu ya, tiba-tiba Kak Umi umroh gitu. Kita kan nggak tahu. Nah, terus apa lagi ya, jadi grogi saya karena Allah itu baik banget sama kita, Masya Allah. Saking baiknya tuh sampai bingung gitu mau ngucapin makasih. Kenapa kan kita tuh masih suka maksiat, masih suka buat dosa, tapi Allah itu baik banget sama hamba-hambanya kalau misalnya dia yakin gitu teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang masih belum yakin gitu ya sama doanya sendiri, jangan sampai kalian nggak yakin sama doa kalian sendiri. Kan harus tanamkan di dalam diri kalian kalau misalnya doa yang kalian panjatkan itu bakal Allah kabulkan gitu teman-teman. Karena doa itu sangat amat dahsyat gitu kalau misalnya kita yakin sama doa yang kita panjatkan gitu. Dan juga Allah tuh selalu memberikan rahmat kepada kita teman-teman kalau misalnya kita senantiasa berdoa kepadanya. Jadi pokoknya teman-teman, benar kata kita bilang di awal tadi, pokoknya kalian jangan pernah berhenti berdoa gitu. Karena Allah tuh selalu memberi rahmat kepada hamba-hamba yang selalu ingin berdoa kepadanya gitu. Dan terus saat melakukan doa pun kita tidak boleh seenaknya, harus ada adab yang baik juga dalam berdoa teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berdoa itu harus ada adab, mungkin diawali dulu dengan beristighfar, berzikir gitu. Terus salawat pada Nabi, baru dia kalian berdoa. Karena bisa jadi juga salah satu penyebab doanya belum dikabulkan, mungkin cara kita berdoa itu masih salah gitu, adabnya masih salah. Jadi mungkin bisa diperbaiki dengan cara memperbaiki adab-adab kita berdoa kepada Allah gitu. Nah, terus juga ada juga nih di Al-Quran lagi di surat Al-A'raf ayat 55, kalian bisa buka ya HP-nya atau Al-Qurannya. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau misalnya kalau kalian mau berdoa itu minta apa aja teman-teman. Mau kalian nangis pun nggak masalah. Karena Allah tuh senang gitu sama hamba yang banyak minta gitu. Tapi juga jangan terlalu maksa ya. Tapi kalau misalnya maksa, ya Allah aku pengen kadang sedikit jadi jodoh hamba. Jangan sampai maksa kayak gitu juga, tetap harus ada batasannya gitu ya. Tapi pasti dari salah satu kita mungkin pernah ya berdoa kayak gitu, minta seseorang buat jadi jodoh kita, terus pas nggak dikabulin kita yang sakit hati dan patah hati. Pasti ada yang pernah ya kayak gitu. Kami pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah ya, alhamdulillah. Oh, nggak pernah. Kali aja kan pernah. Kita lanjut. Jodohku siapa Kak Ayu jodohnya? Kak Ayu bagus nama bisa aja, siapa jodohnya Kak Ayu? Jangan-jangan Kak Ayu lagi mendoakan seseorang ya. Oke, kita lanjut ya. Dan teman-teman, manfaat berdoa itu banyak banget. Jadi kita itu bisa kadang, oh berarti Kak Ayu ini penggemar rahasia kadang sidik ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, pokoknya kalau kalian pengen sesuatu itu minta aja sama Allah. Jangan takut nggak Allah kabulin. Ya walaupun nggak dikabulin pasti mungkin diganti sama yang lebih gitu. Jadi teman-teman, eh, sebanyak apapun kalian kepengen itu minta aja sama Allah. Allah itu kan maha kaya. Jadi kalau misalnya kalau pengen sesuatu minta aja, pasti dikasih sama Allah. Kalaupun nggak dikasih mungkin nanti dikasihnya nanti diganti dengan yang lebih 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 lagi. Kita kan nggak tahu gitu. Terus eh,
kalau kita yakin sama doa kita bakalan ngerasa tenang gitu teman-teman. Pernah nggak sih kalau kalian misalnya ngerasa, ya Allah, kok aku tuh ngerasa nggak tenang ya? Padahal kalau misalnya kalian yakin sama doa kalian itu, kalian bisa tenang gitu teman-teman. Jadi pokoknya yakin aja. Intinya sih kalau doa ini yakin aja gitu. Terus kalian juga mungkin kita juga waktu itu pernah juga yang mungkin ya merasa sempet ragu sama doa yang kita panjatkan gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau aku ragu sama doa aku sendiri, gimana Allah mau ngabulin doa aku kan? Sedangkan aja Allah itu selalu bilang, aku bakal mengabulkan doa hamba. Kalau misalnya mereka yakin sama doa mereka sendiri, kalau mereka nggak yakin, gimana mau aku mengabulkan doanya gitu. Jadi teman-teman kuncinya, kalau misalnya doa kalian pengen dikabulkan sama Allah, intinya yakin aja dulu sih. Gitu. Terus doa juga bisa menjadi penenang buat diri kita. Mungkin kalau misalnya kita lagi banyak masalah, lagi sedih, nggak apa-apa, luangkan aja semuanya di dalam doa. Ceritakan semuanya sama Allah. Anggap aja Allah itu tempat curhat kita di saat kita nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, curhatin aja semuanya sama Allah. Ya Allah, hari ini si Fulan nyakitin hati aku, tenangkanlah hati aku ya Allah, aku merasa sakit hati banget sama dia, semoga aku bisa memaafkan dia gitu. Dengan seperti itu teman-teman, kalian bisa menjadi lebih tenang, kalian nggak punya dendam sama siapapun, kalian ngerasa hidup kalian tuh baik-baik terus saja gitu. Kayak kalau misalnya kalian ada orang ngerasa ada yang orang menjahatin kalian, kalian ceritakan aja semuanya sama Allah, biar kalian ngerasa tenang sama semuanya. Terkadang kita ini kalau misalnya lagi banyak masalah, ada beberapa orang itu kalau misalnya dia ada masalah, dia tuh lebih memilih menjauh dari Allah ya. Mungkin ada sebagian orang. Tapi ada juga beberapa orang yang kalau lagi ada masalah itu, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah karena kayak merasa, Allah, aku sakit hati banget sama dia. Kan kadang kita manusia kan kayak gitu ya. Di saat kita merasa sakit, kita baru ingat sama Allah. Di saat kita senang, kita tuh suka lupa sama Allah gitu. Aku juga kayak gitu sih sebenarnya. Sekalian juga reminder buat diri aku sendiri. Kalau misalnya lagi senang, aku berharap semoga tetap bisa ingat sama Allah. Karena kan segala sesuatu yang aku miliki sekarang itu semuanya karena Allah gitu. Karena kalau bukan karena Allah, mungkin aku nggak bisa sampai di titik sekarang. Jadi kalau kalian ngerasa lagi nggak baik-baik aja teman-teman, pokoknya kalian banyak berdoa aja sama Allah. Bisa ceritakan semuanya sama Allah, curahkan semuanya sama Allah di sepertiga malam. Kalian mau sambil nangis pun nggak masalah. Itu bakal ngebuat hati kalian jadi tenang teman-teman. Karena itulah obatnya kalau misalnya kita lagi banyak masalah. Kita banyak-banyak berdoa, nangis juga nggak masalah sih, namanya kita juga manusia biasa kayak kan. Gak mungkin kalau misalnya ada masalah kita diem aja gitu. Karena kalau dengan cara meluapkan emosi itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang dengan cara menangis, ada yang menyendiri gitu ya kan. Jadi sebisa teman-teman lagi ngakak. Tapi kalau misalnya aku lagi banyak masalah itu, aku biasanya suka nangis sih sambil berdoa, ya Allah kok jalannya rumit banget sih gitu. Tapi ya namanya hidup itu bakal menjadi tempat cobaan terus buat kita sampai kita meninggal. Nanti kalau misalnya kita udah meninggal, ujiannya bakalan selesai. Jadi selagi kalian masih di dunia, banyak-banyaklah berdoa teman-teman sama Allah gitu. Karena itulah yang menjadi obat kita kalau kita lagi ada masalah. Baik, lanjut lagi ya. Mungkin ada beberapa juga dari kita yang masih bingung ya kalian. Ya Allah, kok doaku tuh masih belum juga ya dikabulkan. Mungkin itu tadi ini mungkin ada yang baru masuk ya. Ujungnya kita ulangi lagi, bisa diperbaiki teman-teman cara adab kita berdoa sama Allah gitu ya. Mungkin dengan cara lebih dikuatkan lagi niatnya gitu. Kita berdoa sama Allah itu karena apa? Lebih yakin aja gitu sama doa-doanya. Lebih yakin lah pokoknya karena kunci utama dari doa itu ya yakin aja gitu sama doa kita sendiri. Mungkin segitu aja kali Kak Umi ya.
Soalnya kita udah bingung mau ngomong apa, karena intinya the four of doa itu kalau misalnya kita yakin pasti bakal Allah kabulin gitu. Intinya sih itu aja. Iya sih, mungkin benar apa kayak Kadita bilangin. Karena kunci dari doa itu adalah keyakinan kita. Iya, benar. Coba tanya aja kali ya ke teman-teman, mungkin ada pengalaman pribadi mereka terkait pengen disampaikan sharing bareng tentang ini, the power of doa. Boleh nih, ada nggak nih yang mau share pengalaman pribadinya tentang the power of doa yang apa tadi kayak disampaikan sama Kadita? Kita sharing bareng. Umi juga pernah sih Kak, misalnya sama kayak Kadita tadi, kayak kita tuh terlintas sebenarnya kita, aduh kayaknya pengen ini deh. Ya Allah, semoga bisa kesampaian. Terus gak lama tuh ada aja cara Allah tuh untuk apa ngabulin doa kita kayak gitu. Allah tuh baik banget. Iya, Mungkin ada benar. teman, mungkin Iya, sama benar. ya. Boleh teman-teman kalau misalnya ada pengalaman pribadi, boleh di-sharing-sharing sama kita juga ya. Kak Ayu nih, biasanya Kak Ayu nih banyak banget pengalamannya. Mungkin ada teman-teman yang lain pengen sharing. Ayu mana nih, Kak? Cuman ada satu Ayu ya? Ayo Agustina. Boleh sih, bentar ya. Boleh. Izin ya teman-teman, seperti yang Ayu kasih tahu di chat ini ya. Jadi kan kemarin tuh, alhamdulillah sih, kayak kemarin tuh ada teman-teman Ayu tuh yang ulang tahun. Bukannya kita yang ngasih kado, hadiah ya, malah malah mereka guys yang kasih makanan kayak gitu, yang bandar kita, yang beliin makan, beliin minum dan lain-lain. Terus kemarin tuh baru banget sih kemarin ngebatin pengen kayaknya makan coklat-coklat enak kayak gitu. Dikasih brownies guys sama orang baik, ya Allah. Memang iya sih, juga berpikirlah karena apa ya, pikiran kita tuh kan menarik apa-apa yang kita pikirkan kayak gitu. Alam bawah sadar kita itu menarik semua yang kita inginkan kayak gitu, teman-teman. Saat kita berpikir yang baik-baik, percayalah itulah yang akan datang ke kehidupan kita, ke diri kita kayak gitu. Saat kita berpikir ingin didekatkan dengan orang-orang baik ya, Allah akan datangkan kayak gitu. Selalu doa Ayu tuh ya ingin apa ya dibersamai dengan orang-orang baik. Masya Allah tabarakallah nih, malam ini dibersamai sama Kak Umi, Kak Dita dan teman-teman yang hadir di Zoom ini. Kalian tuh percayalah nggak semua orang, kan banyak tuh di grup ya, kita bisa melihat itu ratusan orang, tetapi yang Allah gerakkan hatinya untuk hadir malam ini teman-teman kayak gitu, cuman teman-teman yang Allah gerakkan hatinya untuk mau sama-sama belajar, untuk sama-sama sharing insight, pengalaman, dan lain-lainnya. Semoga sedikit banyaknya ada hal baik yang bisa sama-sama kita dapatkan kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya makasih banyak pada teman-teman yang udah meluangkan waktunya, yang mau sama-sama belajar, berproses, tumbuh bareng. Semangat terus ya pokoknya teman-teman. Ya, lanjut Kak Umi. Ya, Insya Allah. Terima kasih Kak Ayu untuk share-nya. Ya sih, benar banget. Salut sama perempuan-perempuan hebat yang sama-sama mau belajar. Karena kita tuh mungkin kita tertarik dengan semua hal, tapi sedikit orang, sedikit persentase orang yang memang benar-benar tulus mau belajar. Keren sih. Mungkin teman-teman yang lain ada nih, boleh kalau mau share atau mau on cam nih, biar kita bisa saling-saling kenal. Oh, ada dari Kak Penny Kak nih. Penny. Insya Silakan, Allah. Kak. Kak Penny bisa Sebelumnya, apa? sebelumnya terima kasih Kak, mohon maaf nggak bisa on cam. Ya, Ini apa? sedikit cerita aja sih dengan seputar yang sudah dijelaskan oleh Kak Dita tadi. Sebelumnya, izin cerita dulu. Kemarin-kemarin itu memang Feni tuh punya sakit gitu, tapi Feni belum mau berobat karena takutnya tuh sakitnya ini serius gitu, takutnya. Jadinya kayak selalu bilang, ya Allah takut ini mau berobat kayak gitu. Terus sama orang tua juga udah dibilangin, udah berobat aja kayak gitu. Tapi karena dalam diri tuh nggak yakin dan kayak takut takut akan penyakit yang serius begitu. Terus setiap hari cuma, ya Allah gimana ya mau berobat nggak? Ya Allah gimana ya? Ya Allah gimana gitu. Terus akhirnya
ternyata ada salah satu bidan yang ke desa. Terus akhirnya itu tuh kayak malamnya Feni itu bingung, gimana ya mau berobat nggak ya kayak gitu, tapi tetap kayak nggak mau berobat kayak gitu. Besoknya tuh ada bidan yang ke desa, terus akhirnya, memberanikan diri untuk ketemu sama bidan itu dan ternyata pas diperiksa sama bidan itu ada dokternya ternyata, dan Feni nggak tahu ternyata di situ ada dokternya, taunya cuma ada bidan kayak gitu. Ternyata ada dokter dan Masya Allahnya dokter ini tuh sesuai dengan penyakitnya Feni gitu, terus langsung kayak, "Eh, kok bisa ya?" Kayak gitu. Terus habis itu dikasih tahu sama dokternya segala macem, diperiksa screening sebentar, ternyata, "Enggak kok Mbak, ini nggak kenapa-kenapa." Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit karena memang walaupun nggak apa-apa tapi memang harus diobati gitu. Akhirnya di rumah sakit terus alhamdulillah udah berjalan selama 1 minggu ini, alhamdulillah sangat-sangat membaik gitu ya dan agak menyesal karena kenapa ya dari dulu nggak pernah mau berobat kayak gitu. Tapi, sejak malam itu, Allah udah ngasih jalan buat ada jalannya dan akhirnya alhamdulillah ini sudah berjalan baik gitu ya. Udah kurang lebih hampir seminggu lah. Nah, karena, dalam dalam proses penyembuhan ini, itu memang yang namanya orang sakit ya, itu pasti akan selalu dekat dengan Allah gitu. Kayak pokoknya segala macam doa apa itu dilangitkanlah gitu, ya Allah, apapun ada yang bilang pakai doa ini, kayak gitu, itu selalu didoain gitu. Dan itu memang ngaruh banget juga ke kesehatan gitu. Terus mau tanya juga nih Kak Dita, gimana sih Kak caranya supaya kan ini alhamdulillah sudah membaik ya Kak, gimana sih supaya Fanny itu tetap ada di jalan yang bener-bener kayak nggak ngelupain Allah gitu loh. Takutnya kalau misalnya nanti ini tuh udah membaik nih, ternyata Fanny lupa sama apa yang udah Allah kasih nih. Udah mulai nggak ngelakuin sholat ini lagi, nggak ngelakuin doa ini lagi. Itu tuh gimana sih Kak supaya kita tuh tetap apa ya, tetap ada di jalan yang baik dan nggak melupakan apa yang udah Allah kasih gitu. Takutnya tuh namanya manusia ya Kak, manusia tuh kadang-kadang kalau udah dikasih kesembuhan, kadang-kadang lupa kayak gitu. Nah, Ferdy tuh lagi takut banget kayak gitu, karena apalagi kan memang bener-bener kerasa bedanya banget dari yang sebelum sama yang sesudah ini gitu loh. Jadi kepengennya tuh ya udah dikasih kesembuhan, tetap ada bersama Allah begitu Kak. Mungkin nanti bisa diberikan kejelasan supaya Fedi juga bisa istiqomah gitu. Terima kasih Kak. Ya, Masya Allah. Syukuran Kak. Mungkin Kak Baik. bisa dijawab? Boleh, baik. Izin menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Kak Feni, kalau misalnya Kak Feni mau tetap terus berada di jalan Allah gitu ya, Kak Feni cari teman-teman gitu yang bisa selalu ngasih Kak Feni semangat untuk terus berada di jalan Allah. Karena kalau misalnya kita berjuang sendiri gitu, terkadang kita tuh ngerasa nggak ada temennya gitu ya kan. Jadi Kak Feni cari teman-teman yang bisa ngasih Kak Feni semangat terus untuk selalu berada di jalan Allah. Cari circle-circle yang bisa membawa Kak Feni tetap terus berada di jalan Allah gitu. Ikuti kajian terus, kajian offline ataupun online, ikutin aja Kak Feni. Atau sering mendengar ceramah gitu ya di YouTube, atau dengar di Spotify kayak podcast segala macam kan itu kan banyak tuh sekarang. Jadi Kak Feni bisa lakuin cara itu biar Kak Feni tetap istiqomah gitu. Dan jangan lupa selalu berdoa sama Allah, ya Allah jangan pernah hilangkan nikmat ini ke dalam diri aku ya, walaupun kita tuh kan sebagai manusia terkadang imannya suka naik turun gitu ya. Tapi kita tuh selalu selipkan di doa, ya Allah, aku cuma pengen tetap istiqomah di jalan Engkau, jangan tarik nikmat ini di dalam diriku, agar aku tetap selalu mengingat Engkau, baik di saat senang maupun susah. Mungkin segitu sih Kak ini dari Dita. Karena dengan kita mencari circle-circle yang baik untuk dari diri kita sendiri itu bisa menjadi pemicu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Itu aja sih Kak Umi. Apakah Kak Penny udah cukup jelas dengan jawabannya? Cukup Kak, minta doanya juga teman-teman yang ada di sini. Semoga kita semua selalu berada dalam keistiqomahan di jalan Allah kita. Terima kasih Kak Dita dan teman-teman yang sudah mendengarkan cerita Feni. Semoga Kak Penny sehat juga ya. Semangat buat Kak Feni. Ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang pengen sharing atau mau nanya? Boleh? Ya, teman-teman silakan. Ya mungkin sementara nunggu teman-teman yang mulai bertanya ya Kak. Mungkin ada nih pertanyaan titipan nih. Tadi ada kita bacain dulu. Nah, terkait berdoa nih Kak Dita.
ada nggak sih waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa? Ada teman-teman. Dita izin jawab ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waktu-waktu mustajab dalam berdoa itu yang pertama pasti di sepertiga malam, teman-teman. Nah, teman-teman usahain banget buat bangun di sepertiga malam ya, karena di situ di sepertiga malam itu banyak para malaikat yang turun ke bumi untuk mengaminkan semua doa-doa kita. Jadi usahain buat kalian yang pengen doanya dikabulkan itu di sepertiga malam. Sebenarnya banyak sih, nggak di sepertiga malam aja. Waktu hujan, waktu kita dizolimin itu sebenarnya doa kita mustajab juga loh, tapi eh, nggak harus gitu ya. Tapi yang paling mustajab itu sepertiga malam sih kalau menurut Dita, karena di sepertiga malam itu pada malaikat itu turun ke bumi gitu melihat siapa-siapa saja sih yang bangun di sepertiga malam. Karena kan sepertiga malam itu orang-orang pada tidur nih. Terus kita bangun untuk bertemu sama Allah, cerita curhat segala sesuatu keluh kesah kita sama Allah. Dan itu rasanya vibes-nya beda banget teman-teman kalau misalnya kita curhat sama Allah tuh di sepertiga malam. Kayak bener-bener merasa Allah tuh ada di sisi kita gitu pada saat kita bangun di sepertiga malam, kayak merasa hati kita tuh jadi tenang, jadi ngerasa adem ayem gitu. Semua masalah yang ada di hidup kita tuh jadi kayak seketika tuh hilang kalau kita bangun di sepertiga malam. Itu sih kalau menurut kita pribadi ya, Kak Umi. Apakah ada lagi? Mungkin boleh nih teman-teman yang lain kalau mau bertanya bisa raisan atau bertanya melalui kolom chat ya. Kak Dita mungkin ada lagi nih. Boleh. Titipan lagi nih ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, boleh dong. Nih, kalau menurut Kak Dita ya, kan kalau orang itu kan berdoa nih misalkan. Terus kalau orang itu berdoa tapi dia merasa menyerah karena doanya itu nggak dikabuli sama Allah, itu kan ada ya orang yang kayak gitu, merasa putus asa. Ya Allah, ini kenapa doa aku nggak dikabul-kabulin gitu ya. Nah, menurut tanggapan Kak Dita tuh gimana sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab lagi ya. Sebenarnya kita tuh nggak boleh menyerah sama doa kita, teman-teman. Bisa jadi doa yang kita panjatkan sekarang itu, siapa tahu dikabulkan sama Allah 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, kan kita nggak tahu. Terkadang doa yang kita panjat sekarang itu bisa jadi bahkan Allah kabulkan di masa-masa yang akan mendatang. Kita itu nggak tahu kapan. Jadi buat teman-teman, selalu ulang terus doa-doa yang teman-teman panjatkan. Entah kapan itu Allah kabulkan, pasti itu nanti suatu saat kalian bakalan kayak, "Oh, jangan-jangan aku bisa di posisi sekarang itu karena doa-doa dulu yang pernah aku panjatkan," gitu. Jadi pokoknya teman-teman jangan pernah menyerah sama doa yang pernah kalian panjatkan. Walaupun kalian ngerasa, kok aku setiap kali berdoa belum Allah kabulkan gitu. Bisa jadi doa yang kalian panjatkan itu dikabulkan sama Allahnya 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, kita nggak tahu. Karena bisa jadi doa yang kita panjatkan sekarang itu bakal terjadi di masa yang akan datang gitu, Kak Umi. Namanya kita kalau doa minta sama Allah, mungkin Allah sengaja belum ngasih sekarang karena mungkin belum waktunya gitu. Dan Allah ingin ngasih jawaban di doa-doa itu nunggu waktu yang tepat kita menerimanya dan kita siap untuk menerima jawaban dari doa-doa itu. Gitu sih. Ya, benar banget sih. Karena pada intinya tuh seperti yang Kak Dita juga sampaikan tadi kan, kunci dari doa itu tadi adalah Yakin. ya, Yakin. jadi apapun itu kita harus sabar karena doa-doa kita pasti Allah dengar, dan mungkin kalau bukan sekarang mungkin Allah sedang mempersiapkan rencana untuk yang lebih baik lagi. Benar itu. Intinya jangan pernah menyerah ya, teman-teman. Benar-benar, yang penting jangan pernah menyerah. Karena sesuatu itu akan indah pada waktunya. Benar nggak Kak Dita? Benar. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Atau mau share pengalaman pribadinya boleh? Banget. Biar kita berbagi pengalaman gitu ya. Kan setiap orang-orang tuh beda-beda gitu pengalamannya tentang the power of doa. Atau Kak Umi sendiri nih yang punya pengalaman pribadi tentang the power of doa. Ada nih Kak. Jadi Boleh, waktu itu silakan. waktu lagi ngumpul bareng teman kan ya. Terus kayak
terlintas waktu itu, aduh nih lihat kajian apa Ustazah Halimah ya. Ya Allah pengen deh, semoga ada kajian Ustazah Halimah di Palembang, pengen banget hadir. Itu 2 minggu sebelum ada apa posternya Ustazah Halimah itu, terus setelah 2 minggunya tuh kayak Masya Allah ini beneran doa tuh, ya Allah rasanya pengen nangis karena doa yang kita nggak tahu itu, terus tiba-tiba langsung wah Masya Allah seneng banget sih, susah diungkapin dengan kata-kata sih, karena pada waktu itu bener-bener ya Allah ini pengen banget datang ke kajian Ustazah Halimah, kapan bisa ke Palembang gitu ya, terus tiba-tiba Allah kabulin, Masya Allah itu bener-bener the power of doa, Allah tuh maha baik banget. Serius. Ya kan Kak Nah, Dita? benar-benar. Kita juga waktu itu datang juga ke kajian Ustazah Halimah itu, Masya Allah Kak Umi jam 5 subuh itu kan udah rame banget kan. Jadi kita Benar. tuh ngebatin, ya Allah semoga ini bisa duduk depan walaupun nggak depan-depan amat, seenggaknya jangan terlalu belakang gitu ya. Udah tuh, udah dibuka pembatasnya itu sama satpam, jadi masuk tuh. Jadi rebutan pada lari-larian, tapi alhamdulillahnya ke Umi, berkat ngebatin dalam hati, itu bisa duduk agak lumayan depan gitu, walaupun nggak depan-depan amat. Ya, Insya Allah kayak langsung speechless, langsung ketika pas masuk situ, ya Allah terima kasih gitu, walaupun nggak terlalu depan sekali, tapi seenggaknya masih kelihatan gitu, jadi nggak terlalu jauh gitu. Terus benar-benar nggak nyangka aja gitu bisa datang ke kajian Ustazah Halimah gitu waktu itu. iya benar banget. Sama sih waktu itu juga. Ya Allah semoga bisa melihat beliau secara langsung gitu. Ternyata Allah tuh maha baik banget sih. Benar. Mungkin kita Yang ya pasti, sama kita tubuh waktu itu ya. iya benar. Kami dapat duduk depan sekali kan kalau nggak salah. Ya benar. Alhamdulillah. Oke. Kita teman-teman yang lain ada nih, boleh nih kalau mau share pengalaman pribadinya. Teman-teman yang mau tanya nggak apa-apa, tanya aja, nggak usah malu-malu ya. Karena kita kan di sini sama-sama belajar bareng. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kita bisa saling koreksi satu sama lain. Iya benar banget. Apa yang kayak tadi Kita kita juga sampaikan. masih belajar kok sih sebenarnya. Tapi udah disuruh jadi pemateri, Masya Allah banget. Kita sama-sama belajar Padahal ya tadi. Boleh nih teman-teman. Ini nggak ada yang mau bertanya ya? Atau mau share pengalaman pribadinya juga boleh kok. kayaknya mereka masih pada malu-malu, Kak Umi. Kak Dita kalau doa tentang jodoh mulu gimana tuh? Kita jodoh kalau kita berdoa tentang jodoh mulu tuh gimana sih? Masya Allah. Kayaknya ini banyak banget yang nanya soal jodoh ya. Ya Jadi benar. gini, sebenarnya nggak masalah sih kita tuh pengen mendoakan seseorang. Cuman tetap harus menyisakan ruang ikhlas. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita mendoakan seseorang itu, terus dia nggak jadi jodoh kita, kita nggak terlalu sakit-sakit amat. Jadi misalnya kita mendoakan Kadam Sidik tuh misal, terus tiba-tiba nanti dia nikah, kan pasti bakalan sakit hati. Ya Allah, ternyata Kadam Sidik bukan jodoh aku. Makanya kalau misalnya berdoa itu, sisakan ruang ikhlas. Jadi kalau misalnya orang yang kita doakan tidak menjadi jodoh kita, kita nggak kecewa teman-teman. Kali itu nanya jodoh mulu, kayaknya Kayu mau nikah ya. Gitu sih. Siapa ini? Gitu sih Kak. Ini HGS. Ya nih, Kak Ayu nih kayaknya dari tadi yang jodoh mulu. Boleh si Ririn mau share tentang pengalaman pribadinya? Kayaknya belum ada Kak. Belum ya. Atau kayaknya lupa deh. Lydia, mau Lydia sana Burkis kalau mau tanya juga boleh. Nah, Kak Dita, kalau Iya, tadi kan berdoaan ya, ada nggak sih ada kita saat berdoa gitu? gimana bilang Kak Umi putus-putus?
kita dalam berdoa. Mungkin Kak Nabila mau bertanya? Adab berdoa. Iya, mungkin adab-adab dalam berdoa gitu. Mungkin pertama ya, perbaiki dulu niatnya. Terus yang kedua, sebelum berdoa mungkin lisan ini ngomongi keburukan orang lain mungkin bisa dengan cara beristighfar terlebih dahulu sebelum kita berdoa sama Allah gitu kali ya. Terus dengan berwudu juga bisa teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau berdoa itu dalam keadaan yang lagi bersih gitu. Kalau misalnya lisan kita habis ngomongin orang terus kita mau berdoa tuh rasanya kayak gimana ya. Jadi sebelum mau berdoa sama Allah tuh coba kita beristighfar dulu kali ya. Karena kan kalau kita mau berdoa itu kan harus ada adabnya. Jadi kalau misalnya kita mau berdoa itu adabnya harus yang baik. Tuh. Kalau ada detail sih gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih detail lagi nanti kalian coba boleh tanya sama yang lebih ini lagi ya. Soalnya kita cuma tahu itu aja teman-teman. Syukuran Kak Dita. Ya mungkin Kak Umi. teman-teman boleh bertanya. Kalau mau bertanya boleh. Nah, ada lagi nih Kak Dita pertanyaannya. Gimana sih kita Boleh. tuh bisa khusyuk gitu dalam berdoa? Karena kan kadang kalau kita lagi berdoa ya, kadang kita tuh pengen yang minta berdoa yang terbaik, tapi kadang ada aja yang bikin kita nggak fokus, kadang lagi berdoa ada aja bikin kita nggak khusyuk gitu. Oke, cara khusyuk berdoa ya. Sebenarnya kita tuh lihat dulu kitanya mau meminta apa sama Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen umroh gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh berdoa sama Allah pengen umroh, ya kalian bayangin aja gitu ya Allah aku pengen umroh. Jadi kan pada saat kita berdoa itu kita jadi lebih khusyuk gitu Kak Umi. Jadi kalau misalnya kita berdoa pengen khusyuk ya kita ngebayangin kalian kita kepengen gitu. Sambil nangis juga nggak masalah sih kalau misalnya kita pengen khusyuk gitu. Jadi berdoa aja gitu. Ya Allah, aku pengen ini, aku pengen umroh, aku pengen ini. Jadi kan kalau misalnya kita ngebayangin sesuatu hal yang kita kepengen itu pasti otomatis kita bakal khusyuk kan. Dan ngebayangin apa yang kita kepengen nih. Ngebayangin kalau misalnya, oh kalau aku umroh mungkin kayak gini ya rasanya. Nah jadi bayangin aja gitu. Siapa tahu dengan kayak gitu kita bisa lebih khusyuk berdoanya. Oke, Masya Allah. Syukron, Kak Dita. Oh, ada nih yang mau bertanya. Boleh, Silakan Kak. Ana ya. Silakan. Assalamualaikum. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran Kak. Oke, makasih ya Kak atas materinya. Ini tentang doa. Mau nanya, kalau misalkan ada nggak sih tips dari Kak Dita sendiri tentang meningkatkan keyakinan kita terhadap Allah atas doa-doa yang mungkin belum terkabulkan? Maksud nggak doanya? Maksud nggak pertanyaannya? Nah, makasih. Udah itu aja Kak ya. Kayaknya ini kenal suaranya kayak suara Mbak Bella. Apa beda ya? Iya, Soalnya suaranya nggak asing. Namanya suka ganti-ganti Mbak Bella mah. Baik Mbak Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjawab Mbak Bella ya. hmm, Keyakinan kita terhadap doa-doa yang belum dikabulkan sama Allah gitu ya. Jadi gini, eh, kita tuh ngebayangin aja dengan doa yang sudah pernah Allah kabulkan sama kita gitu Kak Bella. Misalnya Kak Bella waktu itu pernah berdoa pengen sesuatu yang pengen kakak pengen gitu kayak misalnya kakak pengen beli buku gitu terus tiba-tiba langsung Allah kasih rezekinya kakak yakin aja gitu sama doa yang belum Allah kabulin karena doa yang sebelumnya aja itu Allah kabulin walaupun mungkin waktunya nggak tahu kapan
Jadi, apapun doa yang Kak Bella panjatkan dan belum Allah kabulkan itu, nggak usah takut, nggak Allah jawab Kak Bella. Mungkin Allah bakalan jawab, cuman bukan di waktu yang sekarang. Yakin aja gitu Kak sama doa yang Kakak panjatkan. Karena Allah itu maha mendengar setiap doa-doa hambanya gitu. Karena eh, setiap doa yang kita panjatkan itu tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Jadi apapun itu, yakin aja gitu Kak Bella. Karena sejauh ini sih ya, walaupun kita ngerasa, ya Allah kok lama banget sih doa yang aku panjatkan belum dikabulkan, ya mungkin doa yang aku panjatkan belum dikabulkan, mungkin ada sesuatu dosa yang masih aku perbuat dan itu masih terhalang dan gak bisa Allah kabulkan sekarang. Tapi aku yakin suatu hari nanti doa yang aku panjatkan itu bakal Allah kabulkan di saat waktu yang tepat dan di saat aku siap menerima semuanya. Gitu Kak Bella. Kira-kira jelas nggak sih? Aku ngomong suka belibet soalnya. Boleh nih Kak Bella kalau mau menanggapi. Boleh Kak. Silakan Kak Kalau Bella. pendapat apa ya tadi ya? Oh iya ini. Terus kalau misalkan kita doakan harus dengan keyakinan ya. Ini kedengaran nggak sih? Ini terlalu pelan nggak suaranya? Kedengaran Kak Bella. Nah, ini kan Kak Dita juga tadi menjelaskan kalau misalkan kita berdoa itu harus dengan keyakinan pasti bakal dikabulkan. Tapi, iya ini juga tadi Kak Dita bilang kalau misalkan kita tuh harus mikirnya positif, positif, positif karena dengan cerita yang Kak Dita jelasin juga tadi kayak misalkan apa tadi ya bahasanya tuh yang ngebatin ya atau lihat ngomong dalam hati. Iya, Nah, benar. itu gimana sih maksudnya kadang kalau misalkan kita apa ya bahasanya tuh ya misalkan kita nggak doanya belum terkabul itu kan kayak ayo udahlah males doa gitu. Kan saya pernah nemuin orang yang berdoa tapi ini sih tapi ya ketika tapi ini nih pertanyaannya oh ini aja deh ini aja ganti ini lebih penting nih kayaknya lebih penasaran ini Kadita ini pemahamannya Kadita aja ya menurut Kadita sebelumnya udah ngeliat video di grup hike belum tekan tekan doa ya Yang mana? udah yang terbaru dari Kak Abi Belum. oh belum ya enggak ini katanya kan kalau misalkan kita mendoakan orang lain itu malaikat mendoakan kita ya Iya, benar. tiba-tiba aku kepikiran gini kalau orang orang itu menzolimi kita nih kan Mm-mm. kata Kadita tadi juga doa orang yang dizolimi itu dikabulkan Iya, benar. ya kan nah Mm-mm. benar kadang nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak mikir kalau misalkan kita ngedoain orang orang ngedoain orang itu yang jelek-jelek karena kita mendapat penzoliman itu apakah ada malaikat doakan kita juga kayak gitu menurut Kak Dita gimana sih? Kamu Ya, jelas, maksud jelas. Jelas. Walaupun suaranya agak putus-putus dikit, tapi jelas. nah gitu gimana sih maksudnya kayak tiba-tiba aja kayak kepikiran kalau misalkan kalau misalkan kita yang dizolimi terus kita doain buruk malaikat doain kita juga nggak ya yang kayak gitu
Makasih. Baik Kak Bella, terima kasih ya buat pertanyaannya. Tapi sejujurnya kita belum tahu ya kalau misalnya kita dizolimin terus malaikat itu bakalan mendoain orang itu juga apa enggak. Tapi teman-teman kalau misalnya kita tuh lagi terzolimi itu memang aku pernah dengar sama Ustadz gitu ya. Memang kalau kita lagi terzolimi itu biasanya doanya bakalan cepat dikabulkan gitu. Karena kan Allah itu hmm, bakal mengabulkan doa yang orang yang merasa tersakiti karena perkataan orang lain gitu. Tapi tanpa kita mendoakan juga biasanya ya, kalau kita terzalimi itu biasanya Allah tuh tahu gitu. Kalau misalnya kita tuh lagi sakit hati sama orang itu tanpa kita mendoakan pun, Allah tuh bakal ngebales perbuatan orang yang udah jahat sama kita gitu. Tanpa kita balas pun pasti nanti suatu waktu akan Allah balas. Nah cuman kita belum tahu ya Kak Bella, kalau misalnya ada orang yang ngezolimin kita, terus mereka bakal mendoakan kita juga itu, aku nggak tahu. Cuman aku pernah dengar sama Ustadz Anan nih ya, eh, kalau misalnya nih kita mendoakan orang yang jelek dan di langit itu nggak nerima gitu ya, dan doa itu tuh bakal mencari siapa yang mendoakan orang tersebut dan nanti doanya itu kembali kepada orang yang mendoakannya itu. Gitu. Aku pernah dengar ceramah Ustadz Anan sih ya, dan gitu sih penjelasannya. Nah cuman kalau misalnya yang Kak Bella tanyain, malaikat bakal mendoakan juga apa enggak itu Dita belum tahu ya, tapi nanti coba Dita cari tahu dulu ya, karena Dita beneran nggak tahu gitu. Nanti kalau misalnya Dita jawab aja nanti nggak tanya salah kan jadi gimana gitu. Nanti coba Dita cari tahu dulu Kak Bella ya. Tapi intinya kita tuh memang kalau orang terjual itu memang seperti dikabulkan teman-teman ya doanya. Cuman kalau aku biasanya lagi ngerasa terzolimin tuh aku nggak pernah mendoain orang-orang itu jelek, kayak aku lebih ke diem aja gitu. Walaupun aku tuh ngerasa sakit, karena Allah tuh pasti tahu apa yang ada di dalam hati aku gitu. Nah, Kak Bella boleh deh kalau mau ditanggapin. Tapi kalau misalkan kita udah jengkel nih sama orang, Mm-mm. nggak salah kan kita ngedoain orang itu jelek, karena kan nggak dosa juga ya kan. Iya nggak sih? Iya kan. Kalau kalau misalnya memang kita ngerasa udah nggak kuat lagi gitu ya sama orang itu, sampai benar-benar kita tuh udah kayak ngerasa sakit banget sampai ngeliat dia aja tuh kita tuh ngerasa muak istilahnya tuh ya, kayak males ngeliat orang itu, kayaknya nggak masalah ya, nggak kayaknya nggak masalah deh Kak karena Allah tahu mungkin ya. Tapi kalau memang misalnya eh, apa yang kita doakan itu nggak pantas buat orang itu, kalau di sama Ustadz Anan itu ya, kalau misalnya doa yang kita pengen buat orang itu nggak pantas, doa itu bakal mencari siapa yang mendoakannya gitu. Tapi kalau yang misalnya benar-benar ngerasa sakit banget sama apa yang orang omongin ke kita itu, ya kayaknya nggak masalah gitu. Cuman nanti aku coba cari tahu dulu ya, nanti takutnya aku kesalahan lagi ya Kak Bella. Tapi sepengetahuan Dita tuh kayak gitu Kak Bella. Kira-kira Kak Bella jelas nggak? Nggak apa kalau mau ditanya lagi. Boleh ditangkapin Kak Bella? Tapi beneran nggak apa-apa nih. Ntar kebanyakan tanya. Ih nggak Ya, apa-apa Kak Bella, nggak apa-apa. Namanya kan sharing, sama-sama belajar gitu. Iya sih. Bentar ya. Ada Boleh, sih. boleh. Tapi bahasa, mengartikan ke bahasa Indonesia dulu. Oh iya ini. Doa itu kan menurut Kak Dita nih, doa itu wajib nggak sih? Doa itu wajib atau enggak? Ya, itu gitu ya Kak Bella pertanyaan. Soalnya putus-putus suara Kak Bella. Iya, soalnya aku pernah dengar gini kan. Mm-mm. Katanya kalau misalkan kita nggak doa, itu artinya kita sombong. Terus
kita kayak ngerasa nggak butuh Allah. Ya benar Terus itu. katanya juga kalau misalkan kita nggak doa itu kan kewajiban kan, ibadah. Hmm. Nah kalau misalkan kita nggak doa itu kayak kita menyembuhkan diri di hadapan Allah. Nah itu gimana sih menurut Kak Dita? Kan nggak setiap waktu kita kepikiran untuk berdoa. Atau memang kita tuh harus membiasakan doa tuh menjadi habit harian. Apa sih? Baik Kak Bella, terima kasih juga buat pertanyaannya. Sebenarnya doa itu kewajiban kita teman-teman ya. Karena benar yang kata Kak Bella bilang tadi, kalau kita nggak berdoa sama Allah, kita tuh jadi kayak hamba Allah yang sombong, yang nggak pengen bantuan dari Allah gitu. Karena kita juga pernah dengar ceramah Ustadz Abdul Somad atau siapa gitu ya. Kita itu setiap sudah sholat wajib berdoa, walaupun itu cuman doa buat orang tua kita atau buat diri kita sendiri gitu. Walaupun cuman itu aja. Berarti itu tanya kita tuh kayak masih butuh sama Allah gitu. Jangan nggak berdoa sama sekali. Itu menandakan kita tuh menjadi hamba yang sombong yang nggak butuh Allah gitu. Benar apa yang Kak Bella bilang tadi. Kalau kita nggak berdoa itu sama aja kita tuh sombong, kita nggak butuh sama Allah. Padahal doa itu sebenarnya jadi apa ya, senjata juga buat kita untuk di kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Jadi dibiasain aja gitu Kak Bella untuk berdoa ya, walaupun misalnya lagi males-males banget ya, seenggaknya berdoa untuk kedua orang tua atau diri sendiri aja gitu yang nggak masalah, udah cukup. Jangan sampai kita nggak berdoa sama sekali gitu. Gitu sih Kak Bella. Halo Kak Bella, Apakah sudah jelas Kak Bella atau mau menanggapi lagi? apa suara dari Kak Bella lagi tidak baik-baik saja? Iya sepertinya. Ini kedengaran nggak? Kecilin nggak? Kedengaran? Suaranya kecilin nggak? Kedengaran Kak Bella? Ya, Jawa. Dengar sih jawaban dari Kak Dita. Ada. Bapak tanya lagi aja kalau Kak Bella mau tanya. Kadang gimana ya bahasan di awalnya ya. Kadang kalau misalkan doanya nggak dikabul, itu aku kayak kadang ngerasa ngebandingin diri, ngebandingin doa kita dengan doa orang. Tapi di sisi lain aku tuh yakin doa itu kabul. Cuma kadang kayak ngerasa patah semangat gitu loh Kak. Patah semangat dalam artian entar dikabul nggak ya, entar ini nggak ya, entar gitu nggak ya, entar doa ini ketinggian nggak sih. Nah itu kalau misalkan aku pernah dengar juga nih katanya kalau doa itu gak boleh secara berlebihan. Berlebihan tuh spesifik gitu loh Kak, kayak spesifiknya benar-benar detail bang. Itu buat menurut menurut Kak Dita benar nggak sih kayak kita tuh nggak boleh terlalu detail dalam berdoa, kayak misal nih minta jodoh misalkan ya, doanya minta jodoh. Nah itu nggak boleh terlalu detailnya kayak sampai apa ya, sampai tinggi badannya dihitung, tinggi apa apa dan semacamnya gitu ya. Nah menurut Kak Dita gimana dengan pendapat orang, bukan pendapat ya, tepatnya kayak argumen orang yang mengatakan doa tuh jangan terlalu detail karena ini itu, menurut Kak Dita gimana?
Baik. Ini menurut Dita ya. Justru doa itu harus spesifik, Kak Bella. Kalau menurut aku ya. Karena doa itu harus detail gitu. Apalagi kalau misal kayak Kak Bella tadi bilang soal jodoh gitu ya. Karena rata-rata orang tuh kalau misalnya berdoa itu biasanya spesifik. Misalnya, ya Allah aku pengen jodohnya yang misalnya ya, ganteng kayak Raya. Misal ini. Ganteng kayak Raya. Terus penyayang bertanggung jawab. Nah, terus nanti pada saat dia udah menjadi jodoh kita, terus kita tuh kayak ada yang kurang dari dalam diri dia. Oh, misalnya dia kayak kurang dengan apa ya, dengan memperhatikan kita gitu. Nah, makanya kita tuh dalam berdoa harus spesifik. Karena aku juga dengar salah satu ceramah atau siapa gitu ya. Atau di mana lupa kalau nggak salah, kita doa itu harus spesifik. Apalagi kalau misalnya kayak minta jodoh gitu. Misalnya kita minta jodoh yang kayak paham agama doang gitu. Nanti ada sifat yang nggak kita suka, nanti kita malah kayak aneh gitu. Jadi kita tuh berdoa tetap harus spesifik, Kak Bella. Kalau menurut aku ya, karena aku juga pernah dengar di ceramah gitu, kita doa tuh harus spesifik gitu. Karena memang misalnya kita nggak spesifik, nanti Allah bingung mau ngasih yang kayak gimana. Soalnya apa ya, kadang sedih atau siapa gitu yang waktu itu pernah dengar ceramahnya, kita kalau berdoa sama Allah tuh harus spesifik gitu. Gitu sih. Jelas, jelas nggak sih Kak Bella? Intinya kita kalau berdoa itu harus spesifik sama Allah. Tapi nggak tahu juga ya kalau misalnya ada pendapat yang berbeda-beda dari orang-orang gitu. Tapi sejauh ini yang Dita tahu, kita tuh kalau berdoa sama Allah itu harus spesifik gitu. Kalau Kak Bella, boleh ditanggapin lagi? Abela bisa ditanggapin. Nah, nah, ini ada yang ada komen tim kalau doa spesifik sampai ke akar-akar, Kak Ana. Kan bener. Karena kita tuh kalau mau minta sesuatu tuh harus spesifik sama Allah. Apalagi kalau misalnya mau minta jodoh. Terus kita minta, Allah aku pengen jodohnya yang kayak Kadam Sidik, yang baik. Terus dari doa kita tuh ada yang kurang spesifik. Nanti nggak sesuai dengan harapan kita, nanti kita jadi kecewa sama doa kita itu. Kayak contohnya aja Kak Umi. Dari tadi aku nyebut Kadam Sidik terus ya. Iya benar. Ya apa-apa. Siapa tahu jadi jodoh kan. Nggak mungkin, ketinggian banget itu mah. Nanti bersaing sama Kak Ayu. Iya. Bersaing bersaing apa? Doa jalur langit ya. Kayaknya jaringan Kak Bella, Kak ini ke WC ya, Kak Dita. Oke. Kayaknya Kak Bella lagi nih. Nanti mungkin dia bakalan ini lagi. Ya aku setuju sih Nah, sama Kak Dita tadi. Karena kalau kita berdoa pasti harus lebih spesifik sampai ke akar-akarnya. nah, benar. Ini juga ada yang komen nih Kak Umi dari Kak Ana. Meskipun Allah udah tahu banget apa yang kita mau dan butuhkan, tapi doa spesifik itu lebih seru. Jadi kitanya lebih kenal sama diri, jadi kitanya juga lebih kenal sama diri sendiri aja gitu, apa yang kita mau dan kita butuh. Bener sih. Ya, benar Kita banget doa. setuju. Karena kita tuh berdoa apa yang kita mau dan kita butuhkan. Karena kita Ya, berdoa benar. meminta kepada Allah tuh lebih spesifik. Ya Allah, aku butuh uang 1 triliun. Nah, kan gitu kan. Contoh-contoh misalnya ke Umi. Kita harus spesifik gitu. Ya Allah, Iya aku benar. siap umroh tahun depan. Atau ya Allah, aku udah siap umroh bulan depan. Masya Allah, tiba-tiba umroh gimana tuh? Udah siap menikah? Minta doa itu enggak? Itu. Kayaknya Kak Umi dulu deh kalau mau nikah. Oke. Kayaknya masih menunggu Bagus Mbak nih. Bella ya. Dari menunggu Kak Bella, mungkin ada yang mau bertanya lagi.
Boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget. Bisa raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Nah, ditamanin sama Kak Umi kalau berdoa spesifik atau enggak nih? Kalau soal spesifik, iya sih. Itu harus. Karena kan kita berdoa tuh karena kita meminta apa yang kita butuhkan. Karena kalau kita berdoanya setengah-setengah, kayak ada yang kurang gitu. Begitu sih. Nah, ini ada lagi Kak Umi dari Kak Ana. Apalagi soal jodoh. Sekarang tuh bervariatif banget manusia-manusianya. Ada yang kelihatan agama tapi ternyata pelit. Misalnya, bener tuh. Ada yang royal tapi ada yang kurang. Makanya harus banget sebutin semua yang kita mau. Nah, Bener itu. Milatan jidan, Masya Allah. bener banget sih apa yang kayak kan disampaikan itu. Makanya kita tuh kalau berdoa harus apa spesifik. Bener Kak Umi. Kita nggak boleh berdoa setengah-setengah. Boleh nggak? Bener, nanti dapatnya setengah juga. Nah, bener yang sama ya. Ya Allah. Canda ya teman-teman. Kak Ayu, kira-kira kalau Kak Ayu berdoa spesifik apa enggak nih? Kalau Kak Ayu mah udah pasti ya Kak Dita. Apalagi soal jodoh. Masya Allah. Kak Ayu belum tidur kan ya? Belum dong, sorry nyambi guys, ada kerjaan lain. Semangat Spesifik Kak Ayu. dong Kak, kalau berdoa itu harus yang spesifik. Mau yang ganteng, yang soleh, yang kaya, yang mapan. Apalagi yang tinggi, yang hidung mancung. Pokoknya semua harus spesifik. Dan lebih utama lagi sih bagusnya yang paham agama, yang udah ngaji. Oke guys? Benar. Benar. Tapi juga tetap harus hati-hati ya. Karena sekarang banyak banget di sosial media itu yang cover depannya kayak paham agama, tapi nyatanya enggak gitu. Makanya jangan pernah lihat seorang dari cover. Tapi sekarang bisa juga ya di sosial media mah kalau ngeliat orang dari kalau nyebut namanya gimana Kak? Nggak apa-apa Kak kalau mau nyebut namanya, tapi tetap harus sisakan uang ikhlas ya. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba nikah, kita nggak sakit hati. Karena tuh gini ya Kak Dita. Kita udah berdoa nih. Bener banget sama kayak Kak Dita sampai tadi. Nyebut nama dia, tapi tiba-tiba nggak berapa lama dia ngirim undangan dong. Aduh, ya ampun. Gila. Berarti dia bukan yang terbaik untuk kita. Berarti Allah Dan, sedang mempersiapkan yang lebih baik lagi dari dia. tapi nyebutnya masih ya. Kita nyebut nama dia, dia nyebut nama orang lain. Gak apa-apa, berarti doanya bertarung di sepertiga malam, jalur langit. Bertabrakan doanya. Kita doain dia, dia doain orang lain. Mari kita berperang di sepertiga malam. Benar. Itu teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Sama Bella tadi. Bella, Enggak. Yang disebut nyebut orang lain. Yang dia sebut nyebut orang lain. Berarti bukan kita yang dia ada. mau, orang lain. Hmm, entah. Sama-sama saling mendoakan kalau itu sih Kak. Kalau misalnya sama-sama mendoakan itu yang seru tuh. Jadi doa kita tuh bertemu sama dia di seperti di jalur langit. Nah, iya benar. Allah Ya boleh. benar itu. Um, karena kita sama-sama doain untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Semoga mereka senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Kak, boleh tanya? Boleh.
Kalau mau tanya lagi boleh. Nanti habis ini baru kita doain buat saudara kita yang ada di Palestina ya. Oh iya, Kak Bella silakan. nggak apa-apa ya. Ini Boleh, nggak boleh enak silakan. kalau bertanya. Oh iya, tadi. Oh iya, Kak Dita tim yang percaya doa bisa mengubah takdir atau enggak? Paham nggak maksud pertanyaannya? Gimana ulang Kak Bella, putus-putus suaranya. Kak Dita tim yang percaya doa bisa mengubah takdir atau enggak? Paham nggak maksud Kalau pertanyaannya? kalau Dita sih paham, paham, insya Allah paham. Kalau Dita sih percaya doa bisa mengubah takdir. Karena ada apa ya, surat apa atau apa gitu ya. Pernah ngebaca eh, Allah itu bakal mengubah keadaan satu kaum kalau dia mau berusaha. Nah, berarti dengan doa dan usaha takdir itu bisa berubah dong. Gitu. Jadi Tapi Dita tim gimana gimana Kak Bella? maaf ya Kak, saya Nggak apa-apa. aku potong maaf Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Tapi gimana kalau misalkan ada yang berhadapan sama Kak Dita nih terus ngomong takdir doa tuh nggak bisa mengubah takdir karena kita belum tahu takdir kita ke depannya itu kayak apa. Gimana cara kita tahu takdir itu berubah sedangkan kita nggak tahu takdir kita gitu. Paham nggak maksud pertanyaannya? Aku kalau ngejelasin belibet nih. Paham, paham, insya Allah paham. Nah, gimana kalau misalkan Kak Dita berhadapan sama orang yang kayak gitu? Apa alasan jelas Kak Dita untuk maksudnya apa alasan Kak Dita untuk menjelaskan ke orang itu sebagai menguatkan argumen Kak Dita tadi kayak Kak Dita kan percaya nih kalau misalkan doa itu bisa mengubah takdir. Tapi kalau misalkan dia ngebantah hal itu gimana? Gini ya, doa itu bisa berubah karena ya doa itu bisa berubah karena takdir teman-teman. Jadi misal nih ya, kita berdoa pengen jodoh gitu. Ya, walaupun kita tahu ya jodoh itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, tapi ada yang bilang dengan doa itu bisa Allah ubah gitu. Kalau misalnya kita yakin. Tapi balik lagi tetap jangan terlalu 100% mempercayainya gitu. Tetap harus menyisakan ruang ikhlas di dalam diri kita kalau misalnya orang yang kita doakan itu nggak jadi jodoh kita. Karena kan kita tahu ya, jodoh itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz kita gitu. Ya, jadi eh, dengan doa itu aku yakin eh, dengan takdir aku misalnya eh, takdir aku tuh ditetapkan oleh Allah misalnya takdir yang jelek. Terus aku berdoa dan aku yakin, ya Allah, seandainya takdir aku itu ditakdirkan takdir yang jelek, aku mohon kepadamu untuk merubah takdir aku itu menjadi takdir yang lebih baik gitu. Aku pernah dengar sama Ustadz siapa gitu ya, Ustadz Anan kalau nggak salah. Dan beliau ngomong kayak gitu. Dan aku percaya dengan kekuatan doa itu, takdir kita itu bisa berubah teman-teman. Kalau misalnya kita yakin. Gitu sih Kak Bella. Yang sepemahaman Dita yang Dita tahu gitu ya. Tapi nanti tak coba tanya-tanya sama yang lebih paham lagi soal ini. Karena nanti Dita takut salah kalau misalnya sih yang lebih detail lagi. Kak Bella? Gimana Kak Bella? Ada yang mau ditanggapin atau cukup? Cukup. Alhamdulillah. Makasih ya Kak Dita. Ya, Kak Bella, makasih juga. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan Dita ada yang kurang dimengerti atau masih ada yang kurang. Tapi nanti kalau misalnya memang ini nanti Dita tanyakan sama yang lebih paham lagi dari Dita ya. Untuk pertanyaan Kak Bella yang misalnya kurang Kak Bella puas gitu. Sekarang aku juga Yang belajar. Kak apa-apa kan tadi aku juga ngomong aku bertanya menurut Kak Dita. Jadi kan aku kayak nggak menutup kesempurnaan jawaban karena kan aku bertanya pendapat Kak Dita aja doang kayak gitu.
Iya. Tapi nggak apa-apa. Apa nanti aku juga penasaran jadinya gara-gara Kak Bella nanya, jadi aku pengen nanya nanti sama yang lebih paham dari aku. Kasih Kak Bella ya. Sama-sama Insya Allah. Kak. Makasih. Iya. Mungkin kita cukupkan di sini dulu kali ya Kak Dita untuk pertanyaannya. Oke. Mungkin sebelum Umi tutup nih Kak Dita, boleh kalau mungkin Kak Dita mau menyampaikan sesuatu ke teman-teman atau mau memberikan closing statement? Baik teman-teman, mungkin kita mau nyampein ke teman-teman, berdoalah sebanyak mungkin sama Allah, karena ingat apa yang kita doakan itu nggak bakalan pulang dengan tangan kosong, dan setiap apapun yang kita doakan sama Allah itu pasti bakalan kembali lagi kepada diri kita. Mungkin memang waktunya tidak sekarang, tapi di waktu yang tepat dan di waktu yang kita siap, pasti Allah bakalan mengabulkan doa itu untuk diri kita. Jadi intinya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, selalu berdoa dan yakin sama apapun yang sedang kita perjuangkan dan kita doakan sekarang. Terima kasih teman-teman. Kita mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kepada Allah kita mohon ampun. Terima kasih teman-teman yang udah gabung pada sharing malam hari ini. Semoga yang gabung pada malam hari ini bisa menjadi ladang pahala buat teman-teman, bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman, walaupun misalnya masih banyak kekurangan, kita mohon maaf ya. Terima kasih teman-teman. Insya Allah, syukur untuk Kak Dita yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga tadi apa yang disampaikan sama Kak Dita bisa bermanfaat untuk kita ya. Karena apapun yang kita doakan, jangan pernah berputus asa, karena sesuatu pasti akan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini, yang masih stay dari awal sampai akhir. Jazakumullah khair. Mari kita sama-sama tutup dengan baca istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul. Terima kasih banyak buat teman-teman sekali lagi. Sebelumnya mohon maaf apabila teman-teman masih banyak kurangnya, masih banyak kesalahan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Selamat beristirahat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Sama-sama.